Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Syafitri. Saya mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi publik dalam organisasi dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Silahkan simak penjelasan-penjelasan dari yang saya sampaikan. Dalam pembahasan kali ini yang menjadi pertanyaan, apa pengertian komunikasi publik, bagaimana membedakan komunikasi publik, dan apa bedanya komunikasi ini atau komunikasi publik dengan komunikasi-komunikasi yang lain. Misalnya seperti komunikasi kelompok, komunikasi kelompok kecil, komunikasi interpersonal, dengan perbedaan komunikasi yang akan kita bahas atau dalam komunikasi publik ini. Kalau dari prinsip, konsep komunikasi publik ini pada umumnya memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip proses pertukaran informasi atau prinsip proses penyampaian informasi atau message dari satu orang atau dari satu sumber kepada orang lain, lalu kita menyebutnya dengan komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Nah, untuk komunikasi publik, pertukaran pesan yang dimaksud adalah sejumlah orang yang kadang-kadang batasannya sangat sulit. Meski tidak seluas dengan komunikasi massa dan sejumlah orang yang berada dalam organisasi atau lembaga, atau yang termasuk mereka-mereka yang berada di luar organisasi dan biasa dengan kita sebut sebagai komunikator, sebagai komunikan dari komunikasi publik tadi. Sejumlah besar berarti komunikasi kecil itu antara 5-7 orang. Angka yang lebih besar dari beberapa atau komunikasi kelompok kecil tadi kita menyebutnya dengan komunikasi publik. Komunikasi publik ini bisa mencakup lebih dari 5 atau 7 orang tadi, ataupun di dalamnya ada 10 orang atau 50 orang atau bahkan 100 orang yang ada di dalam komunikasi publik ini. Dan juga komunikasi publik ini bisa dilakukan melalui online atau melalui media. Namun komunikasi publik ini berjenis dengan monologikal. Karena seseorang yang biasanya mengirimkan pesan kepada mereka yang kita sebut dengan publik. Artinya adalah kenapa monologika? Karena si sumber atau si komunikator itu berada dalam satu pihak atau satu orang. Biasanya dalam konteks ini yang menyampaikan atau si komunikatornya hanya satu orang saja. Dan kemudian komunikator itu tadi menyampaikan pesan terhadap komunikan yang kita sebut sebagai publik tadi. Nah, ada beberapa kondisi atau beberapa hal yang membedakan komunikasi publik dengan komunikasi jenis lain seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah itu komunikasi kecil atau komunikasi interpersonal? Apakah komunikasi kelompok kecil ataupun komunikasi interpersonal? Misalnya kita lihat dengan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi publik ini biasanya berorientasi kepada si sumber, kepada si komunikator, ataupun kepada si pengirim pesan, ataupun kepada si pembicara. Sedangkan komunikasi interpersonal atau termasuk kelompok kecil terdapat hubungan yang timbal balik atau artinya itu satu level antara si komunikan dengan si komunikator atau antara si pengirim dan penerima pesan memiliki dua komunikasi yang searah ataupun seimbang. Pada komunikasi publik ini si pembicara mencenderung terhadap atau menguasai dan mendominasi hubungan. Dan pada komunikasi publik ini yang terlibat sejumlah banyak orang
sejumlah atau banyak orang, sedangkan komunikasi interpersonal tadi hanya 2 orang saja. Atau 3 ataupun dari kelompok kecil yang mencakup hanya 5-7 orang saja. Komunikasi kelompok kecil hanya mencakup 5-7 orang saja, dan komunikasi interpersonal hanya mencakup 2 atau 3 orang saja. Sedangkan komunikasi publik ini mencakup banyak orang atau lebih dari 5-7 orang tadi. Apa yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi kelompok kecil ataupun komunikasi interpersonal? Selain 2 hal yang kita sebutkan tadi, yang paling jelas yang membedakan antara komunikasi publik ini dengan komunikasi kelompok kecil atau interpersonal adalah komunikasi publik ini tidak melihat interaksi antara si komunikator dengan si komunikan, atau interaksi antara orang yang mengirim pesan atau orang yang menerima pesan. Nah, hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara kedua belah pihak atau interaksi antara dua belah pihak, sehingga seakan-akan si komunikan itu berfungsi hanya sebagai mendengarkan pesan atau sebagai penerima pesan saja. Memang sebenarnya agak sulit melakukan interaksi secara langsung antara satu orang atau bahkan banyak orang. Semakin banyak jumlah pesertanya, maka akan terjadinya orientasi feedback secara langsung antara kedua belah pihak semakin kecil. Nah, kemudian dari segi bahasa ini, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik ini jauh lebih umum dibandingkan dengan komunikasi interpersonal, karena komunikasi interpersonal itu hanya menyentuh 1 atau 2 orang saja. Komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok kecil ini dituntut untuk mengenal jauh lebih banyak orang yang akan menerima pesan dari dia atau si komunikan tadi. Tapi komunikasi publik yang terindikasi memiliki jumlah orang yang sangat besar, sehingga kita akan lebih sulit untuk mengenali satu persatu audiens. Oleh karena itu kita mengambil garis tengahnya. Nah, garis tengahnya itu seperti yang kita gunakan itu harus bahasa baku atau bahasa umum agar semua orang itu mengerti. Nah, jika kita menggunakan istilah-istilah bahasa daerah kita, tidak semua orang akan mengerti. Dan dari perbedaan yang tadi saya sebutkan, ini paling tidak menjadi gambaran yang cukup jelas yang membedakan antara komunikasi publik ini dengan komunikasi kelompok kecil ataupun komunikasi interpersonal ataupun komunikasi jenis-jenis lainnya. Pasti ada. Nah, bagaimana tujuan dari komunikasi publik ini? Pasti seseorang mempunyai planning mengapa, atau sebuah organisasi mengapa menggunakan komunikasi publik ini. Sekarang apa yang menjadi tujuan sebuah lembaga sehingga memanfaatkan komunikasi publik ini? Yang jelas, komunikasi publik secara umum, komunikasi publik ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang besar atau lembaga besar, jelas untuk mempermudah dalam menyampaikan sebuah informasi kepada sejumlah orang yang banyak atau sejumlah banyak orang yang kita sebut sebagai publik tadi. Mengenai apa? Itu mengenai organisasi, misalnya seperti orientasi organisasi, aktivitas organisasi, termasuk produk ataupun produksi dari organisasi tersebut, sehingga yang akan diketahui serempak oleh banyak orang dalam satu waktu. Dengan komunikasi publik ini akan menghemat waktu dan juga akan menghemat biaya. Nah, mereka memilih komunikasi publik ini sebenarnya juga memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi kepada banyak orang secara cepat atau hemat waktu tadi. Pada mereka-mereka yang berada di luar organisasi atau kita menyebutnya dengan publik. Kalau kita analisis lebih jauh lagi, sebenarnya komunikasi publik ini memberikan hiburan
kepada orang-orang dan mereka-mereka, atau disinyalir kepada mereka-mereka yang terkena dampak atau karena hadirnya dari komunikasi atau lembaga di tengah-tengah mereka. Sebenarnya tujuan itu satu sama lain, hubungan dan sulit untuk dipisahkan. Di sampingnya ada tujuan umum dan tujuan khusus yang seharusnya harus diketahui atau harus dilakukan oleh lembaga atau perusahaan. Tentu saja lembaga atau perusahaan itu paling mengerti apa sebenarnya tujuan khusus dari komunikasi publik ini, sehingga mereka memilih komunikasi publik ini sebagai penyampaian informasi kepada mereka-mereka atau publik. Dan tujuan khusus ini dinyatakan dalam pernyataan yang lengkap, apakah ini tujuan tertulis secara langsung ataupun komunikasi secara langsung. Kemudian, adakah penting dari komunikasi publik ini terhadap lembaga atau organisasi sehingga mereka memilihnya? Organisasi sebagai sistem terbuka oleh lingkungan sekitar atau yang lingkungan luarnya yang mau tidak mau akan terlibat secara langsung dan akan punya hubungan, terutama hubungan badan, berpengaruh dalam kehidupan organisasi atau lembaga itu sendiri. Mau tidak mau, hubungan ini akan diterima secara baik. Sekarang kebanyakan lembaga atau perusahaan itu melakukan hubungan secara langsung kepada masyarakat untuk menangani berbagai persoalan atau berbagai kasus-kasus terkait dengan promosi lembaga atau produk-produk, terkait dengan penyiaran atau kajian-kajian pers yang mereka hasilkan atau yang mereka produksi. Tujuan dari komunikasi publik tadi ialah untuk memberikan hiburan atau yang lain, atau masuk persoalan yang kita anggap sepele, misalnya persoalan dharma wisata. Nah, kebanyakan organisasi sudah menyadari bahwa hubungan penting ini, bahwa komunikasi publik sudah memiliki berbagai macam program yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Hal ini dapat kita lihat di berbagai media yang digunakan oleh organisasi atau lembaga sebagai alat merangkap proses komunikasi publik, misalnya seperti majalah, koran, poster, spanduk, atau dan lain sebagainya. Dan kita coba ketahui bagaimana langkah-langkah sebagai persiapan, misalnya kita nanti dipilih dalam sebuah lembaga untuk memutuskan bahwa komunikasi publik nanti yang menjadi alat penyampaian informasi yang terkait dengan awal perusahaan atau lembaga yang kebanyakan publik menjadi klien kita. Secara umum yang namanya komunikasi publik ini lebih kecil darinya, sehingga sebagian besar dari komunikasi ini menjadi presentasi. Ada langkah-langkah secara garis besar yang harus kita lakukan ketika kita akan presentasi melalui komunikasi publik ini. Mempersiapkan sebuah presentasi melalui analisis sebagai pendengar. Pertama dilakukan adalah si pembicara yang menjadi sumber atau komunikator itu sudah dipilih secara seksama oleh organisasi atau lembaga itu. Artinya sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa yang menjadi komunikator adalah yang bisa menguasai materi atau bisa mengendalikan jalannya presentasi. Kedua, pembicara harus mempersiapkan atau menjawab pertanyaan dari berbagai macam data yang akan menjadi bahan presentasinya atau materi yang akan ia sampaikan. Itu baru memilih topik, dan topik itu disukai oleh pendengar. Memilih topik yang diduga menjadi kesukaan pendengar. Untuk mengetahui informasi lebih banyak dari si sumber tadi atau lebih meyakinkan bahwa dia menjadi pemateri atau si pembicara tadi, si pembicara tadi harus melakukan berbagai interview terhadap orang-orang yang dimungkinkan sebagai pendengar agar terjadi komunikasi yang efektif dan meyakinkan bahwa si pembicara tadi memang benar-benar bisa menyampaikan materi terhadap audiens yang banyak.
Kedua, si komunikator atau si pembicara sudah dipilih. Haruslah mempunyai data sehingga dia bisa mengumpulkan mungkin data tentang si pendengarnya atau tentang si publik. Nah, itu dia harus belajar sikap dan karakteristik dari bahan percobaan tadi sehingga dia menjadi lebih tahu bagaimana nanti dia menyampaikan materinya. Kan kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi dari teknik mempelajari karakteristik dari pendengar, dari bahan percobaan pendengar tadi merupakan strategi dari komunikasi publik ini. Ini merupakan strategi yang cocok untuk mereka. Yang ketiga, si pembicara harus mempunyai tulisan atau paper yang akan menjadi bahan materinya kait dengan fungsi dan posisinya yang akan menjelaskan mana reaksi menurut pemikirannya. Jadi ada analisis yang harus ia lakukan. Kalau bagi pemula ini sangat penting, namun kalau bagi orang-orang yang sudah biasa menyampaikan materi terhadap orang banyak, ini merupakan it's okay. Paling tidak kita harus melakukannya atau memulainya dengan analisis terlebih dahulu agar kita tahu dalam cara ini apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, langkah apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan informasi dari apa yang kita tuliskan atau dari sumber-sumber kita peroleh, hendaknya kita punya garis atau membuat garis-garis dari inti, poin-poin dari inti yang akan kita perbincangkan. Poin 1 nanti bicara apa dan di jam segini kita akan bicara apa dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau kita coba untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk persiapan dari komunikasi publik ini, yang secara umum sama dengan komunikasi jenis lainnya, komunikasi pada umumnya. Yang pertama, bahwa harus ada tuntutan dari produk nonik yang baik dari apa yang kita sampaikan. Semua itu harus didesain atau ditulis sedemikian rupa dan harus ada poin-poin khususnya. Yang kedua, cukup mengenali siapa yang akan menjadi target, siapa yang akan menjadi publik, sehingga kita bisa dalami dan kita bisa mengetahui tentang mereka dan kita bisa pahami. Sehingga komunikasi kita bisa termasuk dalam komunikasi igual. Dalam konteks igual yang termasuk siapa yang menjadi target dari pendengar. Nah, penyampaian komunikasi publik ini harus kita pikirkan di mana presentasi yang baik itu dilakukan dengan penyampaian yang baik pula, sehingga memungkinkan komunikasi itu menjadi lebih efektif. Pesan yang disengaja ataupun tidak disengaja itu harus didesain sedemikian rupa hingga dalam proses penyampaian kepada publik itu menjadi lebih jelas. Hingga memang ada kop-kop yang sudah dipersiapkan oleh kita sebagai si pembicara. Bagaimana cara menyampaikan waktunya, kondisinya, posisinya, semua itu termasuk dalam literasi berpikir sehingga kita menemukan cara-cara yang khusus untuk mengatasinya. Kalau begini maka ini eksekusinya, kalau begitu itu harus didesain sedemikian rupa. Harus semakin baik persiapan yang kita persiapkan karena bukan hanya 1-2 orang saja yang mendengar dan ini merupakan komunikasi publik yang pendengarnya itu sangat banyak. Sejumlah karakteristik orang yang berbeda-beda dengan sejumlah bagaimana cara mereka mendengar dengan yang berbeda-beda dan tidak semua dalam komunikasi publik itu mempunyai karakteristik yang sama. Semakin Anda kenal dengan kondisi-kondisi atau strategi-strategi seperti ini terhadap calon pendengar, maka Anda akan semakin mudah dan menjadi lebih efektif dalam penyampaiannya. Mempermudah Anda untuk melakukan komunikasi publik dengan mereka si publik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh si pembicara dalam menyampaikan komunikasi publik ini, dan ini menjadi dipertimbangkan sedemikian rupa. Yang pertama adalah persoalan kontak mata. Kontak mata ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang memang dimanfaatkan hampir seluruh bentuk komunikasi. Ini mencapai titik klimaks dari
dari efektivitas komunikasi. Kontak mata ini sangat membantu sekali sebenarnya untuk kita sebagai pembicara dalam menjelaskan berbagai macam ide pendengar untuk menyampaikan bahwa inilah pentingnya dan inilah perlunya. Melalui kontak mata ada sesuatu yang kita sampaikan, list ini yang harus kita tekankan. Jangan terlalu pede atau yakin bahwa orang akan selalu memperhatikan kita dalam waktu yang panjang. Secara psikologi, manusia itu mempunyai keterbatasan waktu dalam memperhatikan, apalagi ini memperhatikan dalam waktu yang sangat panjang. Apalagi dalam pembicara yang tidak sangat menarik, bahwa audiens atau publik tadi maka akan lebih tidak fokus dengan si pembicara. Dengan kontak mata, tentu kita menjaga perhatian pendengar pada saat kapan kita masih break. Untuk kemudian kita memberikan satu konteks untuk meng-hire kembali agar posisinya menjadi enak dan keadaannya menjadi nyaman atau enak. Jaga bahwa komunikasi ini masih aman. Seorang pembicara yang berhasil sebenarnya harus mampu menjaga dan hukum komunikasi. Dan ini menjadi hukum komunikasi, bahwa mampu menjaga kontak mata dengan pendengarnya untuk mendapatkan hubungan dengan lawan pembicara atau pendengar kita dalam komunikasi publik ini. Si pembicara harusnya menjaga kontak mata langsung dengan pendengar. Kalau di teori sekitar 75%, tapi menurut saya seharusnya harus terjaga secara 100%. Ini harus dijaga dengan baik agar orang tidak meninggalkan perhatiannya kepada kita di saat sedang menyampaikan materi atau ngobrol. Ini yang disebut sebagai salah satu manfaat dari kontak mata tadi untuk menjaga perhatian audiens atau pendengar. Nah, yang kedua, persoalan vokalik. Persoalan vokalik ini terkait dengan kecepatan berbicara, modulasi, nada suara, dan irama suara. Dan ini menjadi sangat penting, masuk penekanan pada kata-kata tertentu. Bagaimana Anda melakukan modulasi suara, memberikan sesuatu? Kalau dalam kalimat-kalimat tertulis, bahasa yang tertulis itu harus ada kalimat-kalimat, mesti Anda bold. Bagaimana mengatasinya? Sehingga itu menjadi satu statement bahwa Anda menyampaikan presentasi dalam konteks yang datar atau tidak menarik. Nah, sebenarnya komunikasi yang enak itu buat rasa itu menjadi muncul, persis seperti sebuah lagu. Berbicara dan berkomunikasi itu juga adalah sebuah seni. Jadi semakin merianai seseorang, makin tinggi jam terbangnya, makin membuat nyaman, maka akan semakin enak ketika kita mendengarnya. Nah, yang ketiga adalah persoalan ketepatan. Persoalan ketepatan kadang-kadang menjadi sebuah presentasi yang disampaikan dalam situasi formal, situasi informal. Misalnya dalam suasana rileks, maka presentasi harus disampaikan dengan suasana itu, dalam situasi itu. Begitu juga dengan sebaliknya di jam-jam tertentu seperti jam makan siang atau jam lainnya yang membuat orang jenuh, maka kita harus memikirkan bagaimana mereka untuk selalu memperhatikan kita, dan bagaimana cara kita sebagai si pembicara menarik perhatian dari orang-orang tersebut agar orang-orang tersebut tetap berada dalam atau tetap memperhatikan kita dan enjoy terhadap apa yang kita sampaikan atau si pembicara yang sampaikan. Situasi presentasi ini tidak bisa disamakan di jam pagi, siang, atau sore. Di jam siang misalnya seperti jam-jam orang pada ingin makan siang atau merasa lapar, masih emosional dan tidak stabil, akan berbeda dengan presentasi yang dilakukan pagi atau malam hari. Saat semangat orang itu pada masih sangat tinggi, di tuntutan presentasi pada jam-jam kritis itu 2 kali lipat untuk membutuhkan energi, strategi dalam menyampaikan sebuah presentasi. Efektifnya komunikasi itu sampainya message atau pesan yang ingin kita utarakan. Tergantung pada pengenalan kita siapa audiensnya, pada saat kapan presentasi itu disampaikan, semuanya memberikan pengaruh. Memang banyak yang dipikirkan atau memang banyak yang harus dipersiapkan. Satu sama lain saling memberikan pengaruh terhadap aktivitas komunikasi yang kita sampaikan atau kita berikan. Yang keempat, soal perencanaan.
Perencanaan kunci terbaik dalam strategi komunikasi. Mendesain rencana dari komunikasi itu secara tepat dan detail. Karena itu, sebelum menyampaikan presentasi, Anda atau kita harusnya terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang. Artinya memilih topik yang tepat, mendesain siapa pendengarnya, mengenali mereka, bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan nanti, kapan dilakukan, bagaimana seharusnya eksekusi yang harus Anda buat atau si pembicara buat. Lama Anda melakukan itu, kapan Anda melakukan tanya jawab, itu harus Anda atau si pembicara desain sedemikian rupa. Bisa Anda plan A, plan T-nya. Kalau ini terjadi, maka ini harus Anda lakukan. Kalau ini terlupakan, maka harus Anda perbaiki. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.